Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah bentuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang didasarkan pada 3 prinsip konstruktivisme, yaitu pembelajaran konteks, keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran, dan pencapaian tujuan melalui interaksi sosial. Proyek yang dihasilkan dalam project-based learning dapat berupa laporan, desain, karya seni, poster, ataupun produk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik semuanya, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Jadi, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu mau bercerita. Kemarin Ibu jalan-jalan ke kampung. Ibu melihat sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Namun satu yang membuat Ibu resah. Karena komunikasi atau bahasa yang mereka gunakan tidak menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah, sedangkan mereka tinggal di kampung. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bahasa apa yang kalian gunakan dalam berkomunikasi bersama keluarga? Bahasa Ogan, Bu. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Jawa, Bu. Nah, bagus kalau masih menggunakan bahasa daerah. Artinya bahasa Indonesia itu kita gunakan dalam kondisi formal. Misalnya dalam kegiatan seminar, mengenal orang-orang baru. Sedangkan jika berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat, baiknya kita menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa harus menggunakan bahasa daerah? Karena kita ingin agar kearifan lokal itu tetap terjaga. Dan ini penting bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Oke semuanya, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita ingin lihat dulu capaian pembelajaran yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini. Baik, Bu. Baik, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran pada mata kuliah. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman dan pandangan atau pendapat orang lain. Kemudian menguasai konsep-konsep dasar bidang pengetahuan umum, kebahasaan, kesastraan, keterampilan bahasa, pembelajaran bahasa, kemudian penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa. Baik semuanya, untuk menjaga agar bahasa daerah kita, yaitu bahasa Ogan, tetap terjaga, Ibu merencanakan kita membuat satu proyek sebagai solusi untuk mempertahankan bahasa daerah kita. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, kita akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok, kemudian kalian diskusikan tentang proyek yang akan kita lakukan, sehingga proyek ini bisa berhasil kita laksanakan. Untuk bisa mengetahui seberapa banyak digunakan bahasa daerah di masyarakat, kita bisa melakukan pengamatan. Ini namanya pencarian fakta, guys.
Pengamatan bisa dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, warung, dan lain-lain juga. Nah, betul itu. Bisa juga dengan melakukan wawancara langsung. Oke, bagus usulannya. Itu artinya nanti kita akan bagi tugas siapa yang akan melakukan wawancara dan siapa yang akan mengamati. Lalu hasilnya bisa direkam, setelah itu kita akan membuat laporannya. Gimana kalau kita kumpulkan kosakata yang sering kita gunakan, dibuat seperti kamus kecil gitu loh? Nah, cocok itu, ide yang sangat bagus. Untuk tetap mempertahankan bahasa Ogan ini, memang harus kita tuliskan supaya tidak hilang nantinya. Nah, untuk bisa menulis itu, kita mengumpulkan banyak kosakata bahasa Ogan ini. Kita butuh banyak sumber, jadi harus dilakukan wawancara secara langsung dan narasumber. Aku siap kalau bagian ini Sigit, karena keluargaku banyak orang Ogan asli. Kalau menurutku, kita cari lagi informasinya. Rasanya masih banyak masyarakat di dusun ini yang menggunakan bahasa Ogan. Betul juga, makanya kita lakukan pengamatan. Nanti kita catat hasilnya. Kalau perlu, kita videokan dan upload online apa yang kita temukan. Jadi begini Bu, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, untuk menyelesaikan tugas ini kami akan membuat laporan Bu. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan juga wawancara. Untuk jadwal kegiatannya bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk minggu pertama, kegiatannya yaitu berupa pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini akan dilaksanakan oleh Tri Lestari dan juga Windy Septia. Untuk minggu kedua, bentuk kegiatannya yaitu diskusi yang akan dilaksanakan oleh semua kelompok. Minggu ketiga yaitu bentuk kegiatannya laporan yang akan dilaksanakan oleh semua kelompok. Dan juga minggu terakhir berupa presentasi laporan dan juga akan dilaksanakan oleh semua kelompok. Wah, itu bagus sekali. Nanti hasil pengamatannya seperti apa? Nanti kami akan membuat catatan-catatan, Bu. Kalau Ibu mengusulkan, bagaimana kalau direkam dalam bentuk video? Video lewat HP juga bisa. Baik Ibu, nanti sambil kita kondisikan dengan situasi di lapangan. Jangan lupa meminta izin dulu sebelum merekam ya. Nanti hasil dari informasi yang kalian dapatkan disusun dalam bentuk laporan. Siap Bu, kami juga mengusulkan sambil menulis kosakata bahasa Ogan menjadi kamus. mengizinkan saya untuk mewawancarai kakak seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan kak. Pertama itu bahasa Ogan ketejangan itu apa Pak? Kalau bahasa Ogannya itu kan hala. Hala. Oh, contohnya hala bermain di situ. Oke, ya. Kalau tidak mau kak apa kak? Kalau tidak mau tuh bahasa Ogannya itu digalak. Contohnya tuh mengan, contohnya ku ajak ku masak atau ku ajak kemana, digalak ngan. Ngan itu apa Pak? Ngan tuh artinya tuh bahasa Ogannya tuh kamu. Oh, kamu kayak. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga tugas kita. Tinggal cetak laporannya saja. Kamusnya juga sudah selesai nih. Ini sudah saya cetak. Berarti kita sudah siap nih untuk presentasi besok? Siap!
Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan observasi langsung yang kami lakukan, Bu, bahwa bahasa daerah, khususnya bahasa Ogan, masih banyak sekali digunakan di sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti daerah Pengandonan, Tubohan, dan Mendingin, Bu. Dan upaya kami untuk melestarikan bahasa Ogan ini, kami membuat kamus kecil bahasa Ogan, Bu. Di sini kamus ini terdapat beberapa kata-kata tentang bahasa Ogan. Ini adalah hasil proyek yang kami buat, Bu, berupa laporan dan kamus kecil bahasa Ogan. Wah, luar biasa yang telah kalian lakukan ya. Hari ini Ibu sudah menerima laporan dan kamus bahasa Ogan ya. Aplaus untuk kelompok 3 dan untuk kita semua. Wah, Ibu senang sekali dengan apa yang telah kalian lakukan dan selamat sudah berhasil melaksanakan dan menyelesaikan proyek perkuliahannya. Sebelum Ibu tutup perkuliahan, Ibu mau menanyakan bagaimanakah rasanya atau apa yang kalian rasakan ketika terjun dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Febri, apakah punya tanggapan untuk itu? Saya merasa sangat senang, Bu, karena dapat melatih kemampuan saya berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Oke, bagus sekali Febri. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang mau memberikan tanggapannya? Saya merasa sangat berkesan, Bu, terutama ketika kami melakukan wawancara dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saya terkesan dengan keramahan mereka. Mereka menyambut kami dengan hangat dan mereka juga terlihat sangat senang, Bu, ketika kami kunjungi. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Febri dan Septia, sudah memberikan tanggapannya, dan teman-teman semua yang sudah menyelesaikan proyeknya. Tiba saatnya Ibu akan menutup perkuliahan dan pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap.